Implementasi dari kepercayaan. Implementasi dari kepercayaan ya. Kepercayaan di saat apa susah ya? Mengenai tentang kasih. Nah, jadi kesimpulannya, Oke, gue punya pertanyaan buat lo. Dulu gak? Ulang dulu gak? Kenapa? Great banget sih Graciela. Jadi yang terakhir, kenapa lo mau keluar? Belum loh. Yang terakhir, trust kan, kepercayaan. Cut. Ya udah sini gue aja deh. Kamera rolling action. Shalom. Shalom bro. Shalom. Ih manis banget sih. Shalom. Hai kamu, shalom. Hai. Shalom. Shalom. Halo bro, shalom. Coba perkenalan diri dulu deh. perkenalan diri. Emang abangnya belum kenal saya ya? Biar makin kenal toh. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Glenn Arthur Mamri Bisai. Anda yang lihat ini bisa manggil saya Glenn. Halo kak. Halo, Kakak apa abang nih? abang lah. Lu mau gue panggil abang ya? Ya harus dong. Oke abang. Perkenalan dulu dong. Shalom, perkenalkan nama abang Orlando Ade Putra. Panggilannya Nando. Ih cuma itu aja. Iya. Nggak asik, lu tambah lah. Apa kek? Mau tambah apa lah? Kenalin nama lu siapa? Lu dari mana? Oke, jadi nama aku Graciela Silegi dari Maluku. Perlu identitas lain nggak? Wisma gue Lampung Atas. Oke, great. Oke boleh, gua perkenalan diri dulu ya. Jadi nama gua Daniel Armando Julius, gua dari Provinsi Banten. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Boleh dong. Oke, guys. Perkenalkan, nama gue Marioline Veneramski. Bisa panggil gue apa aja, terserah. Panjang banget ya nama gue, Marioline Veneramski. Terserah mau manggil apa aja. Gue dari Maluku. Nama panggilan biasanya apa? Yang biasa orang manggil gue sih Ivon, Fons. Oh. Kalau di rumah gue dipanggil Cece. Soalnya ada Tionghoa, Sami dan Hai Cece. Oke, perkenalkan nama aku Torbeka Aura Isabella, biasa dipanggil Aura. Aku dari Kalimantan Barat. Pertanyaan pertama nih, apa itu kasih menurut lu? Kasih ya. Gue tuh pernah baca ayat Alkitab yang kalau lu tahu tuh kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Jadi menurut gua kalau buat diri gua sendiri sih ya, Ya. kasih itu merupakan sebuah cerminan dari perasaan. Perasaan itu berupa perasaan memiliki, perasaan menyayangi. Oke, Gitu sih simpelnya menurut gua. great. Menurut saya kasih itu ketika kita memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri, itu adalah kasih. Lu tau nggak apa itu trust? Oke, trust menurut versi lu tuh apa sih? Siapa ya? Ini nggak usah panjang-panjang banget ya. Oke, terserah. Kalau trust menurut gue tuh, kalau Indonesia kan percaya tuh. Nah, Jadi kayak kasih keyakinan buat orang itu, entah itu orang atau bisa juga percaya diri sendiri. oke, gue setuju sih. Trust tentang kepercayaan. Kepercayaan itu ialah dimana saat kamu tidak di saat kamu mempercayai sesuatu yang tidak ada.
Oke, jadi trust menurut Fernando kayak gitu ya. Iya. Pelayanan. Oke guys. Kita mikir dulu boleh. Silakan Anda punya sekian menit untuk berpikir. Yang pertama itu yang ini menjadi pertanyaan. Menurut Aura, apa sih itu pelayanan? Menurut aku, pelayanan itu merupakan saat dimana kita mengorbankan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan materi kita untuk menolong orang lain. Pelayanan tidak terbatas hanya pelayanan di gereja, seperti kita menjadi majelis, tapi bisa juga pelayanan di luar, seperti kita menolong orang yang miskin, orang yang kekurangan, menolong orang yang sakit atau kecelakaan, itu juga merupakan sebuah pelayanan. Yang kedua, implementasi dari trust itu apa? Menurut lu, dan apa yang udah lo implementasiin kek, atau yang akan lu implementasikan kek, terserah. Oke, seperti tadi gue bilang, percaya diri sendiri itu bisa dari percaya pada kemampuan lu. Jadi apa yang minat bakat lu keluarin aja, nggak perlu takut apa yang menurut orang, pandangan orang lain. Kalau percaya pada orang lain, ya kalau anak muda sekarang kan kebanyakan kalau mau pacaran mah percaya sama pacarnya gini, tapi jangan terlalu terpengaruh gitu sih. Oke, jadi lu punya pacar nggak? Pasti ya dong, mesti mau tahu. Oke. Implementasi dari kasih. Implementasi. Oh, misalnya kasih itu kan kayak gimana ya? Karena kita mengasihi seseorang atau sesuatu, maka kita akan memberikan yang terbaik. Misalnya itu adalah kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia rela mengorbankan dirinya, disalibkan untuk menebus umat manusia karena dia mengasihi kita. Wow, keren banget sih. Menurut Aura sendiri, implementasi dari pelayanan itu bagaimana sih? Seperti yang udah aku katakan tadi, pelayanan itu bisa seperti kita menolong orang lain di luar. Bisa juga kita pelayanan di gereja, seperti memberi kesaksian, menjadi pelayan altar, bahkan menjalankan kantong persembahan juga adalah sebuah pelayanan. Implementasi kasih itu kayak gini, ketika kamu mengasihi seseorang, kamu akan melakukan apapun untuk si dia gitu. Nah itu implementasi dari kasih. Implementasi dari pelayanan, kayak yang tadi gue bilang, pelayanan bisa berupa kita majelis. Gue majelis nih di PDN, gue majelis, dan gue tiap minggu jadi kayak ada ibadah, kan ibadah pakai liturgi. Nah, gue jadi liturgosnya atau gue jadi pelayan satunya. Nah, kayak gitu, itu namanya kita pelayanan, melakukan pelayanan di gereja. Nah, tapi ada hal lain lagi yang merupakan pelayanan menurut gue. Jadi kayak di Wisma nih, gue ngajak orang buat doa malam. Kayak kita nih sekarang pandemi PPKM, jadi apa-apa dalam PDN ini dibatasin. Nah, kita nggak bisa ke gereja, jadi gue ngajak teman-teman se-Wisma gue, kita doa bareng. Kayak walaupun mereka nggak mau, diajak aja, itu juga sebuah pelayanan. Implementasinya menurut gue sih, di saat kamu ibadah itu merupakan implementasi dari kepercayaan gitu. Di saat kamu berdoa juga itu menurut gue salah satu implementasi dari kepercayaan. Oke, jadi kita berdoa berarti kita percaya. Seberapa penting sih pelayanan itu dalam kehidupan orang Kristen menurut Aura? Menurut aku pelayanan tuh penting banget sih, karena Tuhan Yesus aja melayani kita yang merupakan umat manusia. Kenapa kita tidak bisa melayani orang lain? Banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, maka dari itu sangat penting kita untuk menolong orang tersebut. Seberapa penting trust atau kepercayaan itu dalam kehidupan orang Kristen versi lu, Graciela kan? Siap. Oke, kalau percaya menurut orang Kristen itu simple sih. Percaya itu berarti kalau pada Tuhan sendiri kita percaya pada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan kita serahkan padanya. Itu aja menurut gue. Oke. Kalau buat gue sih seberapa penting ya, sangat penting. Setiap orang Kristen pun kepercayaan itu sangat penting, karena di saat kamu menyembah, di saat kamu beribadah itu kepercayaan itu menuntunmu untuk menyembah pada Tuhan lebih dan lebih lagi. Wow,
Menurut Daniel, seberapa penting kasih itu? Kalau menurut gue ya penting banget sih, karena kalau tanpa ada kasih di dalam umat manusia, ya setiap umat manusia itu pasti cuma mikirin dirinya sendiri aja, dia nggak akan mikirin sesamanya. Jadi kayak nggak ada damai di dalam dirinya gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Keren banget sih. Oh, seberapa penting kasih? Kasih itu ya penting sekali karena kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan tentang kasih. Allah itu adalah kasih, jadi memang penting bagi umat Kristen untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi dirinya sendiri. Ya, jangan lupa kita mengasihi diri sendiri dulu, baru kita mengasihi orang lain. Menurut Cece, seberapa penting pelayanan itu dalam kehidupan orang Kristen? Penting banget lah. Pelayanan itu Tuhan Yesus aja mau loh ngelayanin kita. Pelayanan yang dia kasih tuh udah luar biasa banget gitu loh. Nafas yang dia kasih aja tuh udah bentuk pelayanan dia buat kita. Dia melayani kita, dia kasih kita kesehatan, dia kasih kita nafas kehidupan, dia kasih kita bisa jalan, kita bisa ngapain aja, kita bisa ganteng, kita bisa cantik, semua itu karena pelayanannya yang Tuhan kasih. Gue mau nanya kesimpulan dari 3 pertanyaan yang gue kasih ke lu tadi. Apa kesimpulannya dari apa itu trust, implementasi dari trust itu sendiri, dan seberapa penting trust dalam kehidupan orang Kristen? Kesimpulannya yang bisa lu ambil dari semua jawaban lu tadi. Oke, jadi kesimpulannya, kepercayaan itu ialah hal yang tidak nyata tapi kita menganggapnya itu nyata, dan kepercayaan itu sangat berguna bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi gue bilang, percaya itu adalah kemampuan untuk mempercayai diri sendiri atau bahkan pada orang lain. Itu pasti ada konsepnya kan, bisa antara subjek dan objek, baik itu benda maupun pribadi, dalam hal ini individu. Kalau untuk kepercayaan pada Tuhan itu berarti segala hal yang kita punya kita persembahkan atau lakukan berdasarkan janji Tuhan. Itu aja menurut. Wow, impressive. Oke, jadi menurut gue intinya ya balik lagi sama yang tadi gue bilang di awal, kasih itu merupakan cerminan dari sebuah perasaan. Jadi kalau kita mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk siapa atau untuk sesuatu tersebut. Jadi kasih itu merupakan sebuah pilihan, dan ya itu aja sih menurut gue. Jadi kesimpulannya, kasih itu ketika kita mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Dan sebagai umat Kristen, kasih merupakan bagian penting dalam hidup kita, karena kasih mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Menurut aku, pelayanan itu sangat penting, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Maka dari itu, hiduplah untuk melayani. Jadi, kesimpulan yang gue ambil dari kata pelayanan itu apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi, kita harus mengimplementasikan bukan cuma pelayanan di gereja, bukan cuma pelayanan yang dilihat orang, yang nggak dilihat pun itu merupakan pelayanan. Jadi hati kita bersih aja itu pelayanan, gitu loh, buat orang lain. Jadi ya menurut gue pelayanan dalam kehidupan kita tuh sebegitu pentingnya, kayak sama kayak nafas kehidupan kita. Jadi ya udah, apapun yang kamu lakukan selagi itu baik, itu berkenan kepada Tuhan, itu berarti kamu melakukan